Ketegangan terus berlanjut, Gendrawani berusaha menghindar dari Suliwa. Namun Nyi Jantur sudah ada di sana. Nenek sakti ini bersiap melindungi Suliwa bila mana ada kejadian yang tidak diinginkan. Benar saja, Putri Soca Cendawa itu menyerang pendekar Dasendria tersebut secara sembunyi. Kesaktian Gendrawani tak perlu diragukan lagi, ia mempunyai kekuatan yang cukup mumpuni. Namun Nyi Jantur bisa menyelesaikannya, dari sinilah perdebatan dimulai. Terus dukung G Kembar dengan cara subscribe. Semoga sobat semua diberikan rezeki yang berlimpah. Salam Sobat G Kembar dimanapun berada, selamat menyaksikan. Kalahkan kalau aku juga menggunakan sihirku. Berarti Gendrawani? Ayo kita kejar. Iya, ayo. Di mana dia, Nyi? Nah, kelihatannya menghilang di balik lorong. Nyi, sudah Wirat, Nyi. Ayo kita ke sana. Wirat. Sini. Saya seperti melihat sesuatu. Seperti Gendrawani. Iya. Itu memang Gendrawani. Dia menuju lorong itu. Iya nih, dia menuju lorong itu. Liwa, ayo. Tunggu dulu. Melihat lawan yang tidak seimbang, Gendrawani akhirnya meninggalkan Nyi Jantur dan Suliwa. Keduanya pun mengikuti kemana arah Putri Soca Cendawa itu pergi. Namun di sana sudah ada Sudawirat. Di sisi lain, Prabu Baka sudah kewalahan menghadapi para pendekar Malwapati, sebut saja Priamitra, Lokahita, Fatmasari, Uyut Sawega, dan yang lainnya. Mereka semua ditugaskan oleh Prabu Angling Dharma. Ini hanyalah sebagian saja, masih banyak yang lainnya. Kesaktian pendekar Malwapati sangat luar biasa. Kini Prabu Baka dan Segawan Lanang sudah tak bisa lagi melanjutkan pertarungan. Mereka memilih untuk meninggalkan Malwapati. Segawan Lanang. Saya juga tidak tahu sang... Keadaan yang tidak memungkinkan membuat Segawan Lanang meninggalkan Malwapati. Mereka semua menuju sebuah rumah tua yang tak berpenghuni. Ternyata Segawan Lanang bisa berada di tempat ini. Dibawa oleh seorang pendekar tua, ia membantu siluman serigala itu dari pendekar Malwapati. Di tempat yang berbeda, Soca Cendawa sangat kesal. Karena Gendrawani salah mengambil tindakan, putrinya itu mengabaikan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ternyata Gendrawani tak menyadari keberadaan Nyi Jantur. Guru Suliwa itu terus mengamati Soca Cendawa dan Gendrawani, namun putrinya itu tak terima bila ia disalahkan terus-menerus. Seperti diketahui, Soca Cendawa sebelumnya berencana untuk menggunakan kesaktiannya apabila keadaan sudah tak memungkinkan lagi. Namun Gendrawani mengabaikan itu semua. Rencana awal tak ada yang berhasil. Muncul. Ayo keluar. Ayo muncul. Kalian keluar. Jaga pintu. Jangan biarkan seorang pun masuk ke ruangan ini. Untuk sementara, mereka bisa diandalkan. Mereka yang akan mencegah para pendekar masuk ke tempat ini. Cuma mereka berdua, Bopo? Mereka memang cuma dua. Soca Cendawa mengeluarkan kesaktiannya untuk menghilangkan tempat ia berada. Muncullah dua siluman. Mereka ditugaskan untuk menjaga pintu masuk.
Namun Gendrawani meragukan akan kesaktian siluman tersebut, karena hanya sedikit, sedangkan yang dihadapi adalah tokoh sakti Malwapati. Soca Cendawa meluruskan semuanya. Ia mengatakan kepada putrinya, bahwa prajuritnya itu walaupun berjumlah sedikit, tetapi kemampuannya tak perlu diragukan lagi. Mendengar ucapan boponya, Gendrawani merasa sedikit tenang. Gendrawani pasti berlindung dengan sihirnya, Nyi. Ya, memang. Kamu benar. Nyi Jantur mulai curiga melihat sekitar Malwapati. Sudawirat pun heran. Begitu juga dengan Suliwa. Pendekar Dasendria itu pernah melihat ada sebuah bangunan di tempat tersebut. Namun kenyataannya hanyalah pepohonan dan bangunan lainnya. Mendengar pendapat Sudawirat dan Suliwa, Nyi Jantur mulai mengerti, ada yang tidak sesuai dengan semestinya. Guru Suliwa ini telah mengetahui penyebab dari permasalahan ini. Ternyata Soca Cendawa menggunakan kesaktiannya untuk menghilangkan bangunan tempat dia tinggal sementara. Setelah diteliti dan dipahami bersama, akhirnya Nyi Jantur mengetahui keadaan yang sebenarnya. Benar saja, ada sebuah bangunan di depan mereka berada. Di depan rumah tersebut, tampak dua siluman yang sedang berjaga. Dugaan Nyi Jantur, Sudawirat dan Suliwa ternyata tepat. Soca Cendawa sengaja menghilangkan bangunan itu untuk menghindari dari pendekar Malwapati. Namun Nyi Jantur telah mengetahuinya. Kalau ingin menangkap Gendrawani dan Soca Cendawa, kamu kalahkan dulu dua penjaga itu. Itu urusan saya, Nyi. Ah, Wirat, tunggu! jangan. Biar sudah Wirat saja. Wah, kalau begini saya harus turun tangan, Nyi. Jangan. Loh, kenapa, Nyi? Dengan seorang sudah Ternyata penjaga yang disiapkan Soca Cendawa memiliki kesaktian yang sangat mumpuni. Sudawirat tampak bingung menghadapinya. Siluman tersebut terus bertambah banyak setiap Sudawirat mengeluarkan kesaktiannya. Melihat pendekar rengkah gunung itu bingung, Suliwa ingin membantunya. Namun Nyi Jantur menghalangi. Pendekar tua tersebut yakin Sudawirat bisa mengatasinya dengan rengkah gunung. Hal ini dilakukan Soca Cendawa agar keberadaannya sulit ditemukan, namun Nyi Jantur sangat mudah mengetahuinya. lihat. Kalau sampai Sudawirat memukul sekali lagi, mereka akan berkembang menjadi dua kali lipat. Bisa dibayangkan kalau Sudawirat tetap dengan pola penyerangannya itu. Jadi, apa yang harus dilakukan Sudawirat? Rengkah gunung. Akhirnya Sudawirat mengeluarkan ajian andalannya, rengkah gunung. Dengan demikian, semua siluman tersebut bisa dikalahkan. Sebenarnya ini adalah strategi Soca Cendawa. Bila mana ada yang mengetahui keberadaannya, maka kedua penjaga itu terlebih dahulu yang berhadapan, sehingga ia bisa menyusun rencana, melarikan diri, atau melawannya. Setelah semuanya selesai, ketiganya masuk ke dalam rumah tersebut. Ternyata Soca Cendawa dan Gendrawani sudah tidak ada. Mereka kabur, Nyi. Dari kemana mereka? Kemana kalian? Setinggil. Oh, setinggil. Mereka ke Setinggil. Setinggil. Gendrawani akhirnya kembali ke Malwapati. Ia berada di Setinggil. Nyi Jantur, Suliwa dan Sudawirat menyusul ke sana.
kesaktian siluman penjaga itu tak seperti yang dibayangkan. Mereka berdua kalah oleh ajian rengkah Gunung Sudawirat. Gendrawani kesal dengan ini semua, karena siluman yang dibanggakan boponya tak mampu berbuat banyak. Menanggapi kegelisahan putrinya, Soca Cendawa mencari solusi atas keadaan ini. Dipanggillah 8 senopati dari 8 penjuru angin. Seperti diketahui, Soca Cendawa sudah kehabisan cara untuk mengalahkan para pendekar Malwapati. Ia kemudian memanggil prajuritnya untuk membantu menghadapi jagoan Malwapati. Hal ini bertujuan untuk menambah kekuatan, karena Prabu Baka dan Segawan Lanang sudah tak diketahui lagi keberadaannya. Bantulah putri tercintaku. Jadilah benteng dan pelindungnya. Datanglah. Datanglah. Kami para senopati 8 penjuru angin siap melindungi Ratu. Gendrawani, Ya, Bopo. ada lagi yang kamu inginkan kecuali mereka? Ya, Bopo. 8 senopati penjuru angin sudah cukup, Bopo. Apalagi kalau ditambah dengan prajurit mereka, Bopo. Mana prajurit mereka? Para senopati, panggil para prajurit kalian. Ada apa, Nyi? Kelihatannya telah terjadi sesuatu di dalam sana. Apa itu, Nyi? Kelihatannya Gendrawani telah mendapat tambahan kekuatan baru. Keberadaan 8 senopati Gendrawani itu telah diketahui oleh Nyi Jantur. Kini kekuatannya semakin bertambah. Ia yakin bisa mengalahkan Prabu Angling Darma. Namun hal itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Raja Malwapati itu banyak didukung oleh pendekar sakti. Sebut saja Sudawirat, Nyi Jantur, Suliwa, Priamitra, Uyut Sawega, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di saat kegembiraan sedang menghampiri, Gendrawani dikejutkan oleh kabar dari Buron Kecut, bahwa di luar istana ada yang sedang mengamati secara sembunyi. Ternyata yang dimaksud adalah Nyi Jantur, Suliwa, dan Sudawirat. Ketika hendak membuka pintu, Nyi Jantur langsung disambut oleh Buron Kecut. Pengawal setia Gendrawani itu memberikan sambutan yang tidak bersahabat dengan Nyi Jantur. Ketiganya berusaha untuk menghindari serangan dari Buron Kecut. Tak kunjung bisa mengalahkan pengawal Gendrawani itu. Akhirnya Prabu Angling Darma yang menyelesaikannya. Buron Kecut kembali ke Gendrawani dengan kondisi yang tidak bersahabat. Kamu, ha? Gusti Prabu. Gusti Prabu, terpaksa kulakukan karena dia tidak bisa menjadi penyambung. Iya, Gusti. Ni Ratu. Gendrawani, Soca Cendawa. Angling Darma. kamu sudah terkepung, Gendrawani. Lebih baik menyerah. Lupakan janji para senopati dan prajuritmu yang akan berperang untukmu. Aku tidak akan menyerah. Aku akan berperang melawanmu, Angling Darma. Para senopati, Siap, Ni Ratu. buktikan janji kalian. Kerahkan semua kekuatan. Angling Darma dan orang-orangnya. Baik, Ni Ratu. Akhirnya apa yang dikhawatirkan selama ini terjadi juga. Gendrawani berhadapan dengan Prabu Angling Darma dan Patih Batik Madrim. Secara langsung, hal ini terjadi karena Segawan Lanang dan Prabu Baka sudah tidak bergabung lagi. Gendrawani dan Soca Cendawa hanya melihat senopatinya bertarung. Begitu juga dengan Nyi Jantur, ia hanya memperhatikan gerak-gerik Gendrawani, sedangkan Sudawirat dan Suliwa berhadapan dengan 8 senopati dari 8 penjuru angin. Kamu harus aku awasi ya. Ayo. Tunggu dulu, berhenti. Ada apa, Senopati? Sudah terjadi perkelahian. Kita tidak bisa langsung masuk. Kenapa?
salah satu dari kita harus pelajari situasi. Baru setelah itu diputuskan harus terlibat atau tidak. Iya, tapi Sementara itu, Tumenggung Katiwanda dan Dharmayuda serta Uyut Sawega sedang berada di tempat lainnya. Para pendekar ini tak sabar ingin menghadapi prajurit Gendrawani. Namun Dharmayuda melarangnya, ia tidak mau berbuat tak sesuai aturan yang berlaku. Diperiksalah keadaan yang sebenarnya. Kali ini pria mitra yang melihatnya. Dibukalah pintu istana. Betapa terkejutnya pendekar tampan ini. Ternyata yang sedang bertarung adalah Prabu Angling Dharma, Patih Batik Madrim, Suliwa dan Sudawirat. Nyi Jantur pun heran. Ternyata pria mitra sudah ada di dalam istana. Ia kemudian menghampiri pria mitra secara diam-diam. Dengan refleksnya, pria mitra pun langsung siap siaga. Nyi Jantur berpesan agar pria mitra tak perlu membawa pendekar yang di luar istana, karena Prabu Angling Dharma sudah bisa mengatasi perlawanan dari para prajurit Gendrawani. Setelah 8 senopati dari 8 penjuru angin tak sanggup menghadapi Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Madrim, beserta Suliwa dan Sudawirat, akhirnya Soca Cendawa dan Gendrawani meninggalkan Stinggil. Mereka berdua harus meninggalkan Prabu Angling Dharma, karena keadaan yang sangat tidak memungkinkan. Senopati Dharmayuda mengatakan kepada seluruh prajurit, agar memeriksa seluruh tempat, dan apabila ada kejadian yang tidak seimbang, segera memberitahu dirinya. Dikira sedang mengejar Gendrawani, ternyata Nyi Jantur masih berada di sekitar Malwapati. Ia kebingungan dengan kejadian yang sebenarnya. Patih Batik Madrim pun tak bisa berbuat banyak. Tak disangka, Soca Cendawa dan Gendrawani menuju ruang khusus Malwapati. Ia mengunjungi Tumenggung Prabaswara dan Rikmaseta. Gendrawani mempertanyakan keputusan boponya, mengapa dibawa ke ruangan khusus tersebut. Kenyataannya, berbagai macam cara dan upaya gagal dilakukan. Namun Soca Cendawa mengatakan, tidak untuk kali ini. Akhirnya kita ketemu lagi Tumenggung Prabaswara. kalian mau apa? Menolongmu. Menolong bagaimana? Mengeluarkanmu dari ruangan ini, Sang Tumenggung. Memang seharusnya aku dan para pejabat ini tidak berada di sini, Soca Cendawa. Gendrawani tidak berhak membiarkan kami berada di sini setelah Sengkang Bapak. Gendrawani berhak berbuat apa saja, karena dia adalah ratu yang telah berhasil menguasai Malwapati. Kamu pasti berbohong, Soca Cendawa. Bohong. Kalau memang Ratu Gendrawani sudah menguasai Malwapati ini, kenapa dia kemari hanya bersama kamu? Lalu untuk apa seorang ratu harus sampai kemari? Penasehat Rikmaseta mempertanyakan keputusan Soca Cendawa mengunjungi tempatnya. Ia menduga Gendrawani dan Soca Cendawa kalah melawan Prabu Angling Dharma dan sembunyi ke tempatnya. Apa yang dikatakan penasehat Malwapati itu benar adanya. Soca Cendawa ada tujuan khusus. Ia ingin menjadikan Tumenggung Prabaswara sebagai muridnya untuk melawan Prabu Angling Dharma. Namun strategi ini tak seindah yang dibayangkan. Rikmaseta terus saja menyudutkan Soca Cendawa dan putrinya.
Kalau perlu kamu juga bisa Prabaswara. Sudah, cukup. Bukan untuk itu tujuan kita ke sini. Kalian mau apa? Kami butuh tenagamu, Prabaswara. Setelah berbagai perdebatan dilalui, akhirnya Soca Cendawa menggunakan kesaktiannya untuk membuat Prabaswara patuh terhadap permintaannya. Tumenggung Malwapati itu kini menjadi murid Gendrawani. Ia diperintahkan untuk mengalahkan Rikmaseta dan yang lainnya. Tujuan hal ini dilakukan untuk menambah kekuatan melawan Prabu Angling Dharma dan Patih Batik Madrim. Karena sebelumnya, sudah banyak yang gagal diharapkan. Sebut saja, Prabu Baka, Segawan Lanang, dan ketiga putrinya. Setelah itu 2 siluman yang dipersiapkan Soca Cendawa untuk menjaga tempat ia tinggal sementara, dan yang terbaru, 8 senopati dari 8 penjuru angin. Semuanya itu tidak ada yang berhasil. Rencana terakhir kali ini adalah menjadikan Prabaswara sakti, dan menurut apa yang diperintahkannya. Sudah, cukup. Kenapa, Bopo? Prabaswara, tenagamu bukan untuk melawan mereka, tapi untuk menghancurkan Angling Dharma. Iya, biarkan saja si tukang bicara itu. Nanti kalau urusan utama kita selesai, dia. Sangat luar biasa, kini kesaktian Prabaswara tak bisa tertandingi lagi. Ia tak mengenali siapa Rikmaseta, perintah dari Soca Cendawalah yang dikenalinya. Begitu mudahnya Tumenggung Malwapati itu membuka pintu yang terkunci. Semua heran melihatnya. Setelah memperlihatkan kesaktiannya, Prabaswara kemudian menghampiri Soca Cendawa. Ia tinggal menunggu apa yang diperintahkan oleh Gendrawani. Ayo, kamu ikut aku. Tunggu! Hei! Sudah Wirat, Saya Gusti Prabu. lama sekali kita tidak ketemu. Iya Gusti, lama sekali. Sejak peristiwa Sawapi itu. Iya. Silakan duduk. Baik, Gusti. Terima kasih Gusti. Sementara itu, Suliwa dan Sudawirat menemui Prabu Angling Dharma. Mereka telah selesai membantu Malwapati untuk mengalahkan para prajurit Gendrawani. Momen di mana Sudawirat bertemu kembali Prabu Angling Dharma setelah peristiwa Sawopitu, di mana pada saat itu pendekar rengkah gunung ini berpihak terhadap golongan hitam. Ia membela Durgandini dan para pendekar golongan hitam lainnya. Raja Malwapati itu menanyakan tentang kabar dari putra Sudawirat. Ia sekarang bersama Resi Mahasura. Hal itu terjadi dikarenakan banyak yang menginginkan putra Sudawirat tersebut. Dan tidak seperti Sudamani. Sudah. Jangan bicara ke sana-sana. Mari kita bicarakan yang baik-baik saja. Yang kini membentang di hadapan kamu dan juga di hadapan anakmu. Aku dengar anakmu dalam perlindungan sama Resi Mahasura. Iya Gusti Prabu. Itu suatu awal bahwa anakmu akan menjadi seorang yang berguna. Ia telah masuk ke tempat yang tepat. Masih di Mawapati, Nyi Jantur dan Batik Madrim sedang kebingungan. Ia terus mencari keberadaan Soca Cendawa dan Gendrawani. Dugaan sana-sini bermunculan. Patih Malwapati itu mempertanyakan keberadaan Tumenggung Prabaswara dan penasihat Rikmaseta. Ia menduga Soca Cendawa dan Gendrawani masih berada di Mawapati, tapi belum tahu pastinya di mana. Seperti diketahui,
Sebelumnya terjadi keributan antara pendekar Malwapati dan prajurit Gendrawani. Lagi dan lagi, Soca Cendawa dan putrinya tak sanggup melawan pendekar Malwapati. Mereka meninggalkan Prabu Angling Dharma dan yang lainnya. Bila dipertahankan akan semakin sulit. Nanti dulu. Nyi Jantur, sampai saat ini kita belum mengetahui di mana keberadaan Tumenggung Prawaswara, Kakang Rikmaseta, dan para pinesepuh Malwapati. Apa ini bukan berarti... Iya. Sudah pasti mereka ada di tanah. Saat asik membicarakan keberadaan Gendrawani dan Tumenggung Prabaswara serta Rikmaseta, keduanya dikejutkan dengan kemunculan Tumenggung Malwapati itu. Tapi bukan seperti biasanya, ia terlihat aneh, penampilan yang sulit dikenali. Walaupun demikian, Nyi Jantur sudah mengetahui penyebab hal ini terjadi. Ia sengaja dimanfaatkan oleh Soca Cendawa agar bisa memikirkan rencana berikutnya. Jika tidak dihentikan, maka akan sangat mengkhawatirkan. Kekuatannya sangat luar biasa, butuh lawan yang seimbang untuk menghadapinya. Jika tidak, maka akan sia-sia. Batik Madrim mengkhawatirkan keadaan ini. Ia menanyakan rasa penasarannya kepada Nyi Jantur. Guru Suliwa itu sudah mengetahui kejadian yang sebenarnya. Ia terkena kesaktian Soca Cendawa. Untuk mengembalikannya, hanya Nyi Jantur yang bisa melakukannya. Tumenggung Prabaswara sudah tidak bisa diajak berbicara lagi. Ia hanya mematuhi apa yang dikatakan oleh Soca Cendawa, sehingga jika yang lain, maka ia tidak mengenalinya. Di sana sudah ada pendekar sakti Malwapati lainnya. Namun hal itu tak cukup untuk mengalahkan Prabaswara. Ia hanya bisa disembuhkan oleh Nyi Jantur. Karena Soca Cendawa adalah murid Nyi Jantur, jadi apa yang dilakukan muridnya, ia akan mudah mengetahuinya. Terima kasih telah subscribe. Saksikan kelanjutan dan keseruannya di video menarik berikutnya. Semoga Sobat G Kembar semua tetap bisa dihibur. Salam semangat selalu, salam sehat selalu, salam film Angling Dharma. Sampai jumpa. Ayo, kita tangkap bersama. Ya, ayo. Kalian jangan sampai